Oke. Satria Fu RPM berat, bengung, head nyaring ya, kemericik semakin tinggi RPM semakin kasar, silinser lepas gas nembak-nembak. Apa penyebabnya kita cek. Oke, lanjut kita bongkar, kita cek apa penyebabnya, bantu videokan. Untuk yang ini 10 nggak masuk ya, 10 nggak masuk. Ini 8, yang paling tipis juga nggak masuk. Ini penyebab RPM-nya berat, boros, penyebab lelet ya, atau beler kalau istilahnya. 8 nggak masuk, terlalu rapat. Normalnya harusnya ini 0,18, sedangkan ini 8 saja nggak masuk. 8 nggak masuk. Sekarang yang X kita cek. Yang X ini 30, 28, 25, 23. Yang X kita cek 23 masuk ya. Yang sini masuk. Yang sini masuk, yang sini agak rapat. Yang deket rantai kampret ini 21. Oke, jadi intinya ini tadi kasar ya, tapi celah simnya nggak ada, celahnya sangat rapat. Kemungkinan antara main ganjel dan ketebalan ganjelnya. Kemungkinan kedua klepnya ambles, akhirnya sim klep sangat tipis. Jadi bunyinya kayak gitu tadi. Sim klep sudah tipis tapi masih rapat, efek klep ambles. Kemungkinan kedua main ganjel, dan ganjelnya itu yang bikin berisik. Ganjelnya ketebalan. Selebihnya kita cek, kita bongkar. Oke, jadi ini kondisi noken asnya ya. Noken asnya ngerenjel, sangat terasa. Ini efek sering telat oli. Jadinya seperti ini, gerenjel banget. Baru masuk bengkel, kampretnya masih baru. Sayang stud kampretnya ini KW TKD. Kelihatan tulisannya TKD ya. Nah, itu TKD. Maaf agak kurang jelas. Nah, itu jelas TKD. Ini tapetnya goyang ya, bisa dilihat tapetnya goyang parah. Nah, ini tapet gak boleh goyang. Kalau goyang bikin berisik, ngeter. Jelas di video, sangat jelas, apalagi dilihat langsung tapetnya goyang. Yang sebelah sini nggak begitu goyang, cuma goyang juga. Oke, kita break dulu, adzan asar. Oke, jadi seperti ini kondisi noken asnya saat dilepas ya. Sangat parah. Ini efek sering telat oli. Kita cek satu persatu. Ini yang X. Yang X sangat parah, sangat terasa gerenjel. Ini bikin nggak stabil ya. Kalau posisi neken pair klep, nih dia nanti naik ke atas. Saat tidak neken pair klep dia turun ke bawah. Jadi semakin tinggi RPM semakin kasar.
sangat gerenjel, sangat parah ya. Dan untuk tapetnya yang in tadi oblak, sekarang yang X. Yang X oblak tapi nggak begitu parah ya. Yang X oblak tapi nggak begitu parah. Lebih parah yang ini, yang in. Kelihatan banget ya. Oke, lanjut kita cek yang terakhir, sim-simannya. Apakah main ganjel, apakah sim klepnya tipis, keluar dari standar. Dan lanjut, ini kondisi tensionernya yang bawah ya. Kondisinya seperti ini, sudah mengap. Ini kalau sampai proto lepas, kampratnya kendor, otomatis jebol. Padahal ini baru keluar bengkel 3 minggu. Kenapa kok nggak diganti sama bengkelnya? Padahal sudah ngerti kondisinya parah seperti ini. Ini resikonya kamprat kalau kendor. Kalau tensioner pecah, kamprat kendor, kampratnya los, klepnya nabrak piston. Soalnya los, kampratnya pecah. Ini wajib ganti ya kalau sudah seperti ini. Wajib ganti. Oke, lanjut kita lepas tapetnya. Jadi itu banyak ganjelnya ya. Autofokusnya agak susah. Nah, itu ada ganjelnya. Terus di sini juga ada ganjelnya banyak sekali. Ini yang bikin celah SIM-nya rapet tapi berisik. Starternya jadi enteng, motor jadi lemot tapi berisik. Baru satu kita bongkar, bantu videokan. Kita lanjut, kita lepas yang lainnya. Jadi motornya super parah ya. Masuk bengkel nggak malah enak, tambah parah. Karena sim-simannya main ganjel. Oke, kita ambil ganjelnya. Nah, ini ganjelnya ya. Total. Nah. Mau telur. Sedek mah. Nah, ini ganjelnya. Diganjel 3 ganjel sekaligus. Ngericik tapi lemot gara-gara main ganjel seperti ini ya. Lanjut kita lepas. Yang ini nggak ada ganjelnya. Oke, nggak ada ganjelnya. Yang sebelah sini nggak ada. Yang X kita bongkar, juga nggak ada ganjelnya. Yang sebelah sini juga aman, nggak ada ganjelnya. Jadi yang diganjel cuma satu ya. Oke, jadi yang diganjel cuma yang sebelah sini ya, yang in. Yang lainnya nggak ganjelan. Lanjut kita setting SIM tanpa main ganjel, sama kita ganti tensioner. Kita ganti tensioner, kita setting SIM tanpa main ganjel-ganjel. Untuk noken as sementara tidak ganti. Untuk silet, cebusi ini padahal sudah parah, tidak ganti karena nyusul. Amunisinya masih ya? Amunisinya masih kosong. Nah, jadi buat sementara dulu mas ya? Iya, sementara aja. Yang penting meminimalisir resiko ambyar. Iya. Karena tensionernya sudah mengap seperti ini. Terus ini sim-simannya juga kita tipisi, kita buang ganjelnya. Intinya kita setting SIM tanpa main ganjel-ganjel ya. Untuk sementara biar tarikannya agak enteng, bunyi mesinnya tambah halus, dan meminimalisir resiko ambyar kita ganti yang penting-penting dulu. Oke, untuk noken as tidak kita ganti dulu, walau kondisinya parah, karena harganya yang lumayan ya. Untuk yang ini 225.000. Untuk yang X ini malah lebih mahal, 300 lebih. Jadi sementara pakai noken ini dulu ya. Kalau amannya aman, tapi nanti semakin tinggi RPM tetap semakin getar headnya. Untuk power
nggak bisa powerful ya, tapi setidaknya ganti tensioner sama setting SIM ini bisa mendingan. Nanti kita videokan hasilnya seperti apa, simak videonya sampai selesai. Oke, tambahan lagi. Ini tadi kan yang 11 ini goyang parah, tapi yang 3 ini nggak parah ya. Untuk tapet ini nggak perlu ganti. Kemungkinan yang bikin goyang itu karena terlalu tebel. Jadi sim-simannya terlalu tebel. Karena banyak ganjel ini, jadi dia terlalu keluar ke atas terus goyang. Efeknya ini klep selalu terbuka, jadi motornya matian karena kompresinya lolos ke karburator ya. Ini penyebabnya bikin nggak langsam, tarikannya berat karena ganjelnya terlalu banyak tadi. Juga bikin tapetnya jadi goyang ya. Intinya kacau lah gara-gara habis masuk bengkel nggak malah waras, tambah kacau. Kita rapikan. Sementara kita ganti tensionernya saja ya. Made in Thailand. Kita ganti tensioner sama kita setting SIM tanpa main ganjel-ganjel. Oke, kita lanjut setting SIM. Ini sim-simannya 185 ya. 185 0,08 nggak masuk. Jadi kita coba ganti ukuran 175 ya. Stok sim-siman lengkap sudah saya siapkan. Kita coba ganti ukuran 175. Oke, kita coba ganti ukuran 175. Dan untuk yang ini, yang main ganjel-ganjel, ini ukuran 210 ya. Ukurannya 210 terus ada ganjelnya 3. Enggak 3, 4 ternyata ganjelnya. Parah. Ganjelnya 4 terus sim-simannya 210. Kita coba sim-siman 210 ini terus gak usah pakai ganjel ya. Sim-simannya tetap tapi ganjelnya kita buang. Oke, coba kita pasang. Oke, lanjut kita setting SIM. Kita cek. Ini tadi sudah kita coba oper sim-siman sama kita pasang ya. Jadi untuk setting SIM yang benar itu seperti ini. Kampratnya jangan langsung dipasang. Bautnya kita pasang semua. Jadi jangan cuma dibaut 2 biji, juga jangan main teken jempol, juga jangan diganjel-ganjel, jangan langsung dipasang kamprat. Itu semua salah ya menurut saya. Kalau menurut mereka benar ya terserah lah, nggak maksa juga. Mungkin sudut pandangnya berbeda. Kalau versi saya setting SIM, kamprat jangan dipasang dulu biar bisa, belum tentu ya kalau kamprat langsung dipasang ya ketemunya ukuran segitu. Kalau belum ketemu kan nanti bongkar-bongkar lagi. Juga jangan cuma dibaut 2 baut, nanti dia bisa oblak. Juga jangan ditekan jempol, dia pasti ngangkat tapi nggak kerasa. Jadi kalau versi saya setting SIM, baut ini dipasang semua, terus dicek. Kalau sudah ketemu baru dipasang kamprat, sekalian pasang. Juga ada tambahan lagi, sebenarnya kita cek putaran noken asnya, jangan sampai oblak. Kalau oblak nanti celah SIM-nya kacau. Penyebab oblak salah satunya noken as tadi oblak. Oke, sudah selesai kita setting SIM tanpa main ganjel. Juga sudah selesai kita ganti tensioner yang bawah ya. Ini yang lama tadi sudah pecah.
Loh, udah tag protol. Kalau protol seperti ini ambiar. Lanjut kita pasang dan kita nyalakan. Oke, sudah kita setting SIM. Kita putar. Oke, kompresinya langsung padat ya. Kompresinya sudah padat. Habis di setting SIM, kompresinya langsung enak. Tadi ngeselong, habis di setting SIM langsung muncul kompresinya. Oke, sudah selesai kita servis. Untuk sementara ya, cuma ganti tensioner sama setting SIM. Untuk setut kampret ini tetap pakai pembawaan ya, TKD. Dan untuk noken as gak ganti ya, tetap posisi grenjel. Ini tadi cuma kita setting SIM, kita hilangkan ganjelnya. Jadi kita setting tanpa main ganjel. Kita coba nyalakan seperti apa hasilnya. Coba nyalakan mas. Kampas koplingnya ini habis kalau gelap. Oke, sudah bisa stasioner ya. Tadi tidak bisa stasioner, motor tidak bisa langsam. Sekarang sudah bisa stasioner. Coba kita gas. Perhatikan gas saya. Untuk RPM sudah sangat enteng ya. Untuk RPM sudah enteng, untuk irama mesin sudah langsam, tapi masih kasar ya. Oke, jadi seperti itu hasilnya. Untuk perubahannya, motor jadi langsam, bisa stasioner, dan RPM jadi enteng ya. Untuk bunyi mesin mendingan. Ada perubahan dari tensioner yang pecah tadi diganti baru, sama kita buang ganjelnya, kita setting SIM, itu sedikit berkurang kemecernya. Kalau yang klecek-klecek tadi, noken asnya grenjel itu tadi, sama tapetnya goyang. Semisal ganti noken as sama tapet, sudah pasti halus. Kalau stud kampratnya ini sudah saya putar mentok ya. Kamprat sudah kenceng, tapi masih sedikit kendor karena ini KW. Andai original, kamprat bisa semakin stabil. Jadi hasilnya seperti itu. Motor sudah bisa stasioner langsam, RPM sudah enteng. Untuk mesin pastinya masih kasar karena tapet dan noken as ya. Yang bikin nggak bisa stasioner tadi karena nggak ada celah SIM-nya. Klep selalu terbuka, kompresinya ngowos. Jadi motor RPM-nya berat. Dan yang bikin ngericik tadi, yang main ganjel tadi. Oke, terima kasih. Oh ya mas, dari mana mas? Tahu bengkel sini dari mana? Dari YouTube mas. Oh dari YouTube. Iya dari YouTube. Itu ceritanya gimana? Muncul di beranda atau gimana mas? Iya tiba-tiba muncul di beranda gitu, terus saya cari apa itu channelnya. Oh sampean pantau? Iya saya pantau terus. Terus penasaran ke sini? Saya cari lokasinya, ini tadi ke sini langsung. Andai langsung ke sini ya,
nggak buang-buang duit mas. Jadi langsung main orsinilan sama bisa untuk beli yang lain lah, intinya bisa buat beli noken atau apa. Karena ini yang kelihatan baru cuma setut sama kamprat. Habis berapa mas sebelumnya mas? 300 lebih mas. 300 lebih. 300 lebih, kampratnya 95. Misal packingnya ini 10.000 karena ini KW. Ini stutnya 40.000, terus ongkosnya misal 150, ya bener 300-an. Oke, lanjut. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga aman. Ini servis sementara ya. Kondisi mesinnya parah dan budgetnya terbatas, jadi kita ganti yang penting-penting saja. Untuk yang lainnya nyusul. Yang penting aman dulu sama nyaman.